Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak, kenapa? Bu, boleh gak saya minta waktu Ibu? Oh boleh Pak, tapi cuma 15 menit ya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa selesai juga sebelum 15 menit Bu ya. Ini Bu Putri, saya mau cerita tentang apa yang saya alami. Ketika tadi siang, saya sedang mengajar di kelas. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ada seorang pengawas sekolah yang sedang melakukan supervisi masuk ke kelas saya, gitu Bu. Hmm, terus, oh gitu. Eh, Kira-kira itu kenapa Pak? Apa permasalahannya? Coba saya pengen lebih jelas lagi Pak. Gini Bu, saya barusan mendapat teguran dari kepala sekolah yang meminta laporan, yang menerima laporan dari pengawas sekolah Mm-mm. melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Pengawas Iya. itu melakukan supervisi memang tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Padahal kan Mm. saya mengajar sesuai bidang saya. Saya menggunakan tidak hanya buku teks saja, tapi saya juga menggunakan sumber belajar dari media yang lain, dari Mm-mm. internet gitu. Cuman ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum maupun tidak menggunakan buku teks gitu Bu. Padahal saya sudah menyampaikan. Pengawas tersebut tampaknya memang tersinggung dan memberikan laporan mungkin kepada kepala sekolah, sehingga pada saat itu juga selesai dari kelas, beberapa selang waktu saya mendapat teguran dan dipanggil oleh kepala sekolah. Itu Bu. Oh begitu Pak. Eh, nah kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks itu Pak? Sebetulnya bukan menjadi hambatan, apalagi saya mengajar di bidang informatika, mata Hmm. pelajaran informatika. Untuk pembelajaran yang saya lakukan memang tidak terfokus kepada buku teks atau buku modul gitu Bu. Memang saya sudah terbiasa mengajar, yang saya ajarkan dan sudah yang saya kuasai Hmm. begitu. Oh, nah Bapak saya pengen tahu nih kelebihannya apa yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Ya, untuk pembelajaran khususnya saya di kelas, ketika tanpa buku teks sebetulnya memang eh, tidak menjadi acuan yang harus ya buku teks itu, karena Hmm. kelebihannya itu ketika tanpa buku teks saya bisa menyampaikan lebih bebas tentang materi pelajaran informatika tanpa keluar dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Apalagi kan sesuai dengan kurikulum sekarang, itu Hmm. kurikulum yang berpusat pada murid dan implementasi pembelajaran juga sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat anak-anak. Jadi tidak harus terfokus kepada buku, Bu, karena sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar, gitu, Bu. Hmm. Nah, saat Bapak mengajar nih, menggunakan sumber belajar apa saja Pak? Selain tadi apa yang Bapak sebutkan itu gitu. Apa ada lagi yang lain gitu? Ya, sebetulnya banyak media pembelajaran atau sumber pembelajaran bukan hanya dari buku teks saja, Bu. Saya Mhm. juga mengambil dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah, maupun Mhm. berupa dokumen PowerPoint dan PDF yang saya cari dan saya share terhadap anak-anak. Dan begitu Mmm. juga memang anak-anak sangat antusias sekali, Bu, tanpa buku teks Mmm. itu gitu. Oh begitu. Nah sekarang menurut Bapak nih, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat ekspresi maksudnya eksplorasi murid sendiri Pak, murid itu gitu? Kalau menurut saya pikir-pikir kembali penggunaan buku teks memang tidak menghambat eksplorasi murid atau anak-anak. Justru dengan buku teks dapat menambah literasi anak-anak, menambah minat baca anak-anak terhadap buku. Karena memang kalau saya perhatikan
anak-anak zaman sekarang untuk minat literasinya memang sangat kurang gitu. Hmm. Mungkin itu yang menjadi hambatan apa yang jadi permasalahan pengawas tadi ya, tidak ada buku teks. Tapi Oh, dengan menggunakan buku teks juga tidak menghambat murid juga untuk mengevaluasi kemampuan dan pemikirannya gitu. Bahkan justru bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran gitu, Bu. ya betul Pak, saya juga sangat setuju dengan pendapat Bapak ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik juga ya Pak ya. Ya, betul. Nah, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya gitu? Ya, mungkin saya akan sekarang mungkin besok ya atau secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah. Untuk yang pertama mungkin saya menyampaikan permohonan maaf secara langsung karena intinya sudah membuat kecewa pengawas gitu. Padahal meskipun posisi saya benar, tapi untuk sesuai aturan mungkin saya salah. Makanya yang saya lakukan, saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah meminta permohonan maaf atas laporan yang tadi disampaikan oleh pengawas. Kalau memang mungkin saya setelah berbicara dengan kepala sekolah mungkin mau menemui bapak pengawas tersebut supaya masalah ini bisa selesai dan tidak ada kesalahpahaman yang berkepanjangan karena ini juga mempengaruhi nilai kredibilitas saya sebagai seorang guru atau seorang pendidik untuk penilaiannya juga gitu Bu. Hmm. Oh iya ya Pak ya. Nah, nanti apa yang akan disampaikan Bapak kepada Bapak pengawas itu Pak? Ya saya akan menyampaikan apa yang bapak pengawas lihat atau nilai tidak Hmm. seperti yang dibayangkan beliau gitu. Intinya saya akan mengatakan bahwa dan menyampaikan bahwa mengajar itu banyak sumber, bukan hanya terfokus kepada buku teks saja. Apalagi di era digital abad 21 ini, tentunya banyak media pembelajaran yang harus kita manfaatkan, baik dari internet, kemudian metode video pembelajaran, supaya bisa mengekspor kemampuan murid sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka yang dikembangkan Hmm. sesuai dengan minat bakat anak-anak. Karena memang terus terang saja Bu ya, di kelas itu anak-anak bermacam-macam dan bervariatif. Ada Hmm. yang memiliki handphone, ada juga yang tidak. Ada yang memiliki laptop, ada juga yang tidak. Tentunya dalam implementasi kurikulum merdeka ini saya harus bisa menyesuaikan minat dan bakat dari anak-anak, sedangkan anak memiliki potensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya gitu Bu. Oh iya, bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, sekarang apa komitmen Bapak nih terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen Bu untuk kedepannya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber, tidak terfokus Mhm. ke satu sumber terutama modul ajar atau buku teks materi untuk mengevaluasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dan nyaman dalam mengeksplor pembelajaran khususnya pelajaran saya di informatika tanpa ada unsur paksaan dan yang saya yakin akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid saya. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah asesmen diagnostik, asesmen mandiri terhadap anak-anak, Mhm. terhadap pemilihan sumber belajar yang diminati sesuai anak-anak. Jadi mungkin ada yang berupa teks, pembelajaran lewat buku modul, ada yang berupa video pembelajaran, presentasi, audio, atau mungkin dari media internet lainnya gitu Bu. Oh iya betul Pak. Bagus banget Pak itu. Saya mendukung banget. Nah, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan gitu ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Putri ya atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita dan Ya, ketika amin. tidak ada sangat tidak diharapkan gitu ya. Amin Pak, heeh. Mudah-mudahan Amin kita Pak. selalu menjadi guru-guru yang selalu diharapkan oleh anak-anak kita ketika Iya kita Pak, tidak ada. amin. Ya Pak. Mudah-mudahan ya Pak,
semua harapan-harapan Bapak tercapai. Nah, kapan nih Pak kita bisa ngobrol atau sharing kembali setelah, nanti Bapak bertemu dengan kepala sekolah ataupun pengawas? Ya mungkin dalam waktu singkatnya saya mungkin Senin depan Bu ya, kita bisa sharing lagi terhadap Ibu Mhm. atas, perkembangan yang sudah saya jalani selama seminggu. Paling cepatnya minggu depan kita coaching lagi Bu ya, saya sharing lagi. Terima kasih banyak Bu Putri sekali lagi atas waktunya. Ya Pak, ya Mudah-mudahan kita Bapak. diberikan kesehatan ya, Ya, bisa bertemu lagi minggu depan. ya, Terima dan kasih Bu Putri. oke Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.